Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU-USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU-USD pada hari ini tanggal 19 Oktober 2023 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi langsung aja kita lihat yang sudah saya analisakan kemarin. Jadi kemarin benar aja ya, seperti yang sudah saya katakan juga kemarin. Kemarin pada saat saya buat analisa di paginya, itu kan ada berita ketegangan lagi meningkat di negara Timur Tengah. Yang saya takutkan adalah pada saat London Session dan juga pada saat US Session, itu yang saya takutkan adalah market itu akan bergejolak sangat lumayan, mengingat kemungkinan akan adanya kelanjutan berita tentang antara Israel dan juga Palestina. Dan benar aja pada saat jam London Session dan juga pada saat market US Open, harga itu langsung terbang naik sampai ke 1962. Kemarin juga sudah saya katakan bahwa memang di 1945 sampai di 1950 kita ada satu area supply yang ada di time frame H4. Dan sudah saya katakan juga, jika kalian mau pasang sell limit silahkan, tapi kalau saya pribadi saya tidak mau, karena walaupun di sini struktur sell limitnya ini bagus ataupun candlenya adalah bagus untuk area sell limit, permasalahannya adalah situasi saat ini sangat bisa dibilang sangat riskan untuk kita bisa ambil posisi sell sebenarnya. Sudah berulang kali saya katakan bahwa lumayan riskan ataupun bisa dibilang sangat riskan untuk saat ini jika ingin ambil posisi sell. Karena sekali lagi, dari segi faktor fix ataupun volatility index kembali naik lagi. Kemarin kalau teman-teman lihat, fixnya itu ada di angka 17 dan kemarin naik sampai ke angka 20. Yang menandakan ini bahwa permintaan ataupun orang-orang saat ini itu masih lebih memegang aset lindung nilai ataupun safe haven di gold khususnya. Oleh karena itu, selama market saat ini kondisinya masih risk off di market ataupun masih tidak ada yang memegang aset yang berisiko, saya rasa agak sulit untuk open posisi sell di gold ya. Sebaiknya jangan dulu. Apalagi kemarin kalau nggak salah ya, saya ada baca berita itu kan kembali ada pengeboman kalau nggak salah, ataupun adanya serangan roket dari Israel katanya ke rumah sakit yang ada di Gaza. Entah itu benar atau enggak, ya saya kurang tahu juga. Tapi itu bisa menjadi masuk akal karena media, ketika media memberitakan hal tersebut, orang-orang pasti akan melakukan yang namanya panic buying ataupun melakukan pembelian terhadap aset safe haven, contohnya di gold. Karena kalau kita lihat, harga itu naik sampai ke 1963 secara signifikan kemarin. Dari bisa dibilang market Asia di jam 6 pagi sampai di malam hari naiknya itu bisa sebanyak 392 pip. Itu dari 1923 naik sampai ke 1962. Lumayan besar kenaikannya. Jadi memang karena itulah pergerakan XAU-USD saat ini itu lumayan tinggi. Untuk hari ini bagaimana? Untuk hari ini secara berita kita ada dari segi existing home sales, lalu ada dari unemployment claim ataupun tingkat pengangguran mingguan, dan juga Philadelphia Manufacturing Index. Untuk dari segi unemployment claim diperkirakan ya ada kenaikan dari 209.000 ke 210.000. Kemudian kalau dari segi
Existing home sales diperkirakan akan turun dari 4 juta ke 3,8 juta. Sedangkan dari segi PILI Fed Manufacturing Index diperkirakan akan lebih baik dari minus 13 ke minus 6. Saya rasa untuk nanti malam berita yang berpengaruh hanya dari unemployment claim dari segi kalender ekonomi. Tapi sekali lagi, jika nanti malam kita ada berita lagi tentang ketegangan di Israel dan juga Palestina, karena sampai saat ini dua negara tersebut bersih tegang, yang dimana ada desas-desus bahwa negara tetangga, yaitu negara Iran dan juga Lebanon, itu mulai siaga, dalam artian antara mereka mau ikut campur atau enggak itu belum ada kepastiannya. Pasti kedua negara tetangga tersebut mulai siaga, dan khususnya untuk Amerika Serikat sendiri sebagai sekutu dari Israel juga mulai siaga juga. Oleh karena itu ini untuk pergerakan XAU-USD bisa dibilang ketika ada berita itu lagi, ini bisa langsung loncat. Sama seperti yang sudah saya katakan kemarin, ketika ada berita ketegangan lagi, harga itu pasti akan loncat naik. Karena sampai saat ini kita belum ada yang namanya kepastian tentang gencatan senjata dari kedua negara yang berselisih. Untuk saat ini, kalau kalian ingin trading di XAU-USD, secara candle daily kemarin belum berhasil close di atas 1950, tapi secara candle kemarin kalau dilihat secara bentuk candlenya ini kan lumayan besar bodinya daripada ekornya. Jadi saya rasa kenaikan XAU-USD saat ini masih ada untuk bisa naik ke atas. Maksimal sekali lagi adalah sampai di 1980 sampai di 1990. Bisa sampai sana jika terjadi ketegangan lebih lanjut. Untuk yang ingin ambil posisi saat ini sih untuk di XAU-USD masih tertahan di area ini ya. Untuk di XAU-USD target tertinggi itu adalah bisa sampai di 1986 sampai di 1980. Karena kalau kita lihat ini merupakan satu area supply sekaligus satu area resisten jadi satu. Jadi seperti ini. Untuk tembok selanjutnya adalah ada di 1990 yang ada kecil di sini ya. Seperti ini. Jadi kalau dilihat, jika kalian ingin ambil posisi buy saat ini, consider bahwa hati-hati ya. Memang secara support kita masih ada support di sini historinya yaitu di 1950. Lalu untuk bagian atasnya kita ada satu area resisten juga yaitu sampai di 1963,75 di sini ya. Jadi kita kalau ingin ambil posisi buy, kita bisa tunggu aja dulu ya. Kita bisa tunggu aja, yang dimana memang di sini ada satu struktur demand kecil, yang dimana struktur demand di sini sudah pernah dites ya, sudah pernah dites. Jadi saya rasa jikapun harga itu turun, kemungkinan penurunannya itu hanya sampai di 19 berapa ini ya, 1938 deh saya kasih ya. 1939 untuk area supportnya. Untuk saat ini 1950 masih menjadi area tengah-tengah ya. Jadi kalau ingin ambil posisi sell saya rasa jangan dulu. Kalau ingin ambil posisi buy saya rasa bisa ketika harga itu breakout di atas 1963. Walaupun di sini masih lumayan tinggi ya perbedaannya. Masih lagi 126 pip ke atas ya kan. Tapi kalau mau ya silakan. Tapi kalau enggak, saya rasa lebih amannya seperti itu ya. Karena jika harga itu berhasil break di atas 1963, yang dimana ini merupakan area resisten kecil saat ini di daily,
maka targetnya kemungkinan bisa naik sampai ke 1980. Ingat ya, resisten kecilnya itu ada di time frame H4 bukan daily, sorry. Di time frame H4 yang ada di sini. Kenapa saya patokan di 1963? Karena kalau kita lihat secara histori pada saat tanggal 13 Juli kemarin dan juga di 28 Juli kemarin ya, harga ini berhenti di 1963 yang cukup respect sebelum akhirnya harga itu memang menjadi kenaikan lebih lanjut sampai ke 1980. Seperti itu. Kalau area tahanan tengah-tengah selanjutnya di mana? Tengah-tengah selanjutnya itu adalah jika di atas 1963 kita masih punya satu area resisten kecil saat ini, yaitu di angka 1972 yang ada di sini. Ya, yang ada di sini. Jadi jika dia sudah break di atas 1963, targetnya adalah bisa sampai di 1972, lanjut naik bisa sampai ke 1980. Seperti itu. Kalau yang ingin ambil posisi buy, kalau yang ingin ambil posisi sell, jangan nekat dulu ya. Sebaiknya jangan nekat dulu. Kalau ingin ambil posisi buy di bawah, bagaimana? Kalau ingin ambil posisi buy di bawah, consider bahwa turunnya itu bisa sampai 1939 nih. Ya, kemungkinan bisa sampai 1939 sebelum mantul naik lagi sampai ke 1950. Seperti itu ya. Jadi harap waspada aja, karena untuk saat ini pada saat saya buat analisanya pergerakannya masih cenderung flat, bahkan saya rasa di sini seperti membuat bullish pennant kayaknya ya, kalau nggak salah ya. Saya lihat sekilas ini seperti bullish pennant. Coba saya gambar ya. Masuk nggak ya? Coba ya. Nah, saya rasa sih ini seperti bullish pennant ya. Jadi ketika harga itu bergerak turun, harga itu membuat seperti pola segitiga. Ya, bisa dikatakan seperti ini ya. Harga itu seperti membuat yang namanya bullish pennant seperti ini. Jadi jika dia sudah break pennantnya, maka kemungkinan harga itu bisa lanjut naik. Saya rasa sih ini seperti membuat bullish pennant ya. Tapi di sini kurang ya, dalam artian kurang bagus untuk bullish pennantnya, karena biasanya kan bullish pennant itu ditarik dari swing high-nya, tapi saya tarik dari sini, sebenarnya sih kurang bagus ya. Kurang bagus untuk masalah bullish pennantnya seperti ini. Jadi kalau dia memang bullish pennant seperti ini, berarti lagi 2 jam aja pada saat saya buat videonya ini, berarti di jam 11 atau jam 12 siang nanti kita akan melihat break daripada trend line-nya ini, apakah ke atas atau ke bawah. Ya, walaupun dia ke bawah sih mungkin dia akan turun sampai 1939, dan walaupun dia ke atas kemungkinan bisa naik sampai ke 1963 seperti ini. Ya. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Jadi saya ingatkan sekali lagi, yang trading di XAUUSD jangan dulu untuk ambil posisi sell ya. Karena kemarin saya bilang jika ingin pasang sell limit ya silakan, tapi saya pribadi saya nggak concern untuk ambil posisi sell dulu, karena aset perlindungan ataupun XAUUSD itu masih dipandang sebagai aset lindung dalam situasi yang memanas di dunia saat ini. Jadi harapannya semoga ketegangan antara Israel dan juga Palestina cepat mereda sehingga kita bisa menganalisa XAUUSD kembali dengan sederhana. Karena kalau kita lihat dengan ketegangan seperti ini, bisa dibilang menurut saya itu agak sulit dari segi teknikal. Karena ya tadi tiba-tiba ada berita harga bisa lompat, tiba-tiba beritanya mereka gencatan senjata bisa langsung turun seperti itu ya. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.